Oke, kita lanjutkan sesi pembuatan website menggunakan Next.js. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat halaman index. Ada beberapa code yang saya rubah, hanya di teksnya saya kasih tulisan ini halaman index, karena kita akan membuat routing berpindah-pindah halaman. Ada 3 halaman yang akan kita buat, yaitu halaman about, halaman blog, dan halaman blog detail. Blog detail itu berarti baca artikelnya, postingan detailnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah posisi terakhir ketika kita membuat website Next.js dan integrasi dengan Tailwind. Ada beberapa style yang saya tambahkan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membuat 3 halaman di Next.js untuk belajar routing pada Next.js. Kalau kita cek di dokumentasinya ya, sebenarnya simple untuk membuat routing di Next.js. Semua routing akan otomatis terdeteksi oleh Next.js ketika kita menaruh filenya di halaman page, di folder page. Seperti halnya index, itu karena kita punya file index.js atau file index.tsx di halaman di folder page. Nah, hal yang sama akan kita gunakan ketika kita membuat halaman about. Ada 2 cara. Cara pertama adalah kita langsung membuat file namanya about.tsx. Lalu cara kedua adalah kita membuat folder dengan nama about, lalu kita kasih index filenya. Fungsinya gimana? Untuk halaman-halaman statik yang tidak mempunyai konten dinamis, bisa menggunakan direct file about.tsx. Coba kita coba. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita buat file baru. Tadi saya bilang semua file yang ada under folder page akan terdeteksi sebagai routing baru. Kita akan buat direct file, tidak dengan menggunakan folder ya. Cara pertama itu direct files. Kita kasih namanya about. Nah, about.tsx ini nanti akan menjadi routingnya dan di URL akan jadi domain/about. Kita copy saja yang ada di halaman index karena kita tidak berubah banyak ya. Atau kalau kalian sudah menginstall plugin di Next.js snippetnya ini, nah kalian akan punya shortcut yang bisa mengenerate code. Oke. Untuk nama file harus menggunakan huruf kecil semua ya. Tapi untuk nama konstan atau nama kelas, saya bisa pakai dan harusnya pakai kapital ya, huruf kapital depannya. Nah, isinya kita copy saja karena biar kita nggak perlu desain ulang. Kita taruh di return. Ingat, semua tampilan yang ingin kita tampilkan di halaman itu ada under return. Itu konsep dasar dari React-nya ya. Nah, ini kita rubah jadi halaman about. Dan warnanya merah. Oke, ini halaman about kita. Kita hanya membuat halaman kosong dengan div 1 mempunyai teks about. Lalu bagaimana caranya manggil si halaman about ini? Kita kembali ke browser kita. Nah, seperti saya bilang tadi, semua file yang ada di halaman page otomatis menjadi URL-nya ya. Nama file,
Tadi nama filenya about, kita ketikkan about, tampil ya. Nah, ini adalah routing menggunakan direct file langsung dari halaman page-nya. Lalu cara kedua gimana? Cara kedua adalah kita membuat folder. Di dalam di dalam folder page. Misalnya saya membuat folder blog, gitu kan. Buat routing kedua kita menggunakan domain blog. Kita tulis saja blog. Nah, blog ini sebenarnya sudah menjadi routing tersendiri. Kita lihat di sini kita tuliskan blog. Tapi masih 404. Kenapa? Oh, sorry. Nah, ini ya. Kita coba ketikkan blog di URL, tapi masih 404. Kenapa? Karena kita baru membuat foldernya saja. Blog ini bukan direct file, blog ini adalah folder baru yang menjadi routing. Tapi ketika kita menggunakan folder untuk menjadi routing, kita butuh index file di dalam foldernya. Nah, ini kita baru bikin foldernya aja nih, folder blognya, tapi kita nggak punya index file di dalam blognya, dalam folder blog. Yang perlu kita lakukan hanyalah menambah index file. Sama ya, namanya boleh bebas. Saya kasih nama blog. Isinya juga saya copy aja dari halaman-halaman sebelumnya, biar tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi warnanya saya ganti apa ya? Kita cari dulu warnanya. Orange, ember 700 deh, kuning. Oke, ini halaman blog. Kalau kita kembali ke browsernya, lalu kita coba refresh, dia sudah muncul ya. Aduh, jelek banget warnanya. Kita ganti warnanya di Visual Studio Code. Oke, kita sudah rubah warnanya ya biar kelihatan lebih. Oke, sip, berubah ya. Nah, ini secara routing sudah jalan dengan baik dan benar. Jadi kita sekarang sudah punya dua routing. Routing pertama adalah ke halaman about. Halaman about menggunakan tipe routing direct file. Dia adalah file yang langsung ada di dalam folder page. Lalu juga kita punya routing blog. Blog ini bukan direct file, tapi kita menggunakan subfolder yang kita beri nama blog, dan di dalam folder blog punya index.tsx yang akan menjadi halaman utama ketika kita membuka URL blog. Nah, sampai sini kita sudah menggunakan dua ini ya, direct file untuk routing dan menggunakan folder blog untuk routing. Selanjutnya kita akan menggunakan dynamic route segment. Ketika kita membuka halaman blog tentu punya banyak konten ya, banyak list postingan. Nah, di list-list itu kita ingin membaca dari URL-nya, misalnya ID ya, ini sini ID-nya 1. Nah, ini belum ada nih, belum bisa karena si blog ini belum punya sistem dynamic routing. Itu yang akan kita buat.
Nah, untuk membuat dynamic routing, caranya pun cukup simple. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Tadi kita ingin membuat blok mempunyai kapabilitas untuk dynamic routing. Nah, berarti kita kita tambahkan di halaman blok, di folder. Nah, di sini ya, untuk setiap dynamic routing, naming filenya menggunakan ini, kurung kotak kalau saya. Lalu kita si routingnya itu mau get apa, misalnya ID. Nah, ini sama isinya, tapi kita kasih nama blok detail. Isinya juga sama. Kita copy saja, kita pastekan. Ini halaman blok detail. Oke, kita coba ya. Kita kembali ke browsernya, harusnya sudah update. Nah, ini. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita hanya mengetikkan blok, dia akan muncul ke halaman indeks di dalam folder blok. Tapi kalau kita punya another parameter, misalnya kita punya ID atau slug artikel 1, dia akan dihandle oleh file dynamic routing tadi. Nah, lalu kita ingin mengambil artikel 1 ini nih, ID-nya, URL-nya nih dari URL. Bagaimana caranya? Nah, di Next.js ada namanya Next Router. Next Router mempunyai capability untuk mengambil routing yang ada di sebelumnya. Nah, ini Next Router, ada path name, ada query, ada aspect banyak ya, tapi kita nggak bakal cobain semua untuk sekarang. Kita hanya akan mengambil routingnya, yaitu pakai query ya. Kita cobain dulu, import use router from next router. Kita taruh di mana? Kita taruh di file dynamic routingnya. Kita kembali dulu ke Visual Studio Code, lalu di halaman next routing, halaman blok detail saya, kita import. Tidak diimport juga sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kita tidak mengetikkan import ya, karena di Visual Studio Code dia akan otomatis manggil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bikin variabel baru. Lalu kita panggil hook use router. Nah, ini Visual Studio Code akan otomatis mengimport si use router dari next router. Oke. Kita coba untuk ini ya, ke konsol isinya apa sih? Kita lihat di browser. Inspect element, konsol. Nah, ini objek. Kita refresh boleh, biar kita muncul di sini isinya apa aja. Ini adalah objek dari use router ya, dari routernya. Kita mau ngambil apa nih? Mau ngambil aspect. Saya taruh samping deh, biar terlihat lebih besar deh. Nah, di router dalamnya itu ada banyak, ada aspect. Kita ngambil full path dari bloknya, blok artikel 1 ID-nya.
atau kita ngambil query-nya aja. Nah, di query-nya ini juga punya ini ya, banyak. Nah, ini expert bisa ngambil artikel 1. Kita cobain dulu, kita ngambil query-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat cara panggilnya hanya kita panggil variabelnya lalu dot nama objeknya ya, expert atau query atau yang lain-lain. Kalau query itu berarti harus ngambil namanya ID. Kita contohin, kita panggil expert dulu, kita copy, lalu kita kembali ke Visual Studio Code kita, lalu di sini kita log dulu expert, kita kasih nama test router expert. Apa yang keluar kita lihat, kita kembali ke nah ini di Visual Studio Code kita sudah menambahkan log baru memanggil router expert test router expert. Ini saya kasih nama aja biar di konsolnya gampang buat bedainnya. Lalu kalau kita kembali ke konsol di browsernya, kita hapus dulu, lalu kita reload. Nah ini test router expert block ID, test router expert block artikel 1. Kenapa ada 2? Ini karena inisiasi awal ya, belum dapat artikel 1-nya. Nah ini artikel 1. Kenapa seperti ini? Karena kita naruhnya hanya di atas ya, hanya di variabel atas di sini ya. Dia akan kerja 2 kali. Kalau sudah ada perubahan, dia akan update. Jadi ketika running pertama, dia belum dapat nih ID-nya. Ketika selesai render, ID-nya dapat. Nah itu, lalu kita bisa pakai juga untuk query. Kita akan coba untuk menggunakan query. Kita console log saja di sini test router, tapi yang query. Query kita cobain, kita lihat lagi, balik lagi ke browsernya, lihat konsolnya, query-nya dapat ya. Ini kita dapat query ID. Nah, kita refresh lagi, kita lihat apakah dia akan double juga seperti expert, sama ya. ID-nya pertama dapat kosong dulu, baru dapat ID artikel 1. Untuk detailnya kita akan coba masukin artikel 1 ini ke tampilan layarnya ya, di sini ke menunya. Ini halaman blok detail artikel 1. Nah, mari kita coba, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kita tambahkan, oke. Kita bikin variabel baru di sini. Cons ID router sama dengan router.query.id. Kita panggil ID routernya di teks halaman detail -2 ID routernya. Nah, kita lihat apakah tampil. Kita kembali ke browser kita. Tampil ya artikel 1 dari ID-nya. Tapi kalau kita refresh, dia akan blank dulu.
Nah, ketika tadi masih blank, itu masih tes router query yang ini nih, yang blank di prototype yang belum dapat. Karena belum selesai render halamannya. Lalu yang kedua, ini setelah dapat dia akan nampilin di sini. Artikel 1. Itu ya. Jadi sebenarnya routing di Next.js itu sangat memudahkan. Tadi kalau kita kembali ke Visual Studio Code kita sudah lihat tadi ada dua cara melakukan routing. Pertama, direct file yang kita contohkan di halaman about. Lalu menggunakan folder block. Folder block ketika dia ingin mempunyai default tampilan harus ada file indexnya, tapi kalau dia tidak ingin mempunyai default tampilan, dynamic routing saja. Nah, ini kita menggunakannya dengan dynamic routing. Oke. ID di sini karena kita menggunakan variable ID di sini di nama file. Jadi kalau nama file itu slot, di sini juga harus pakai slot. Itu aja buat tutorial routing di Next.js. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berpindah-pindah halamannya. Jadi kita akan membuat link dari halaman index. Kita bagi besar dulu. Jadi pada sesi berikutnya kita akan menggunakan next link. Nah ini next link untuk membuat link yang akan berpindah-pindah dari halaman index ke halaman about, lalu ke halaman blog, dan ke halaman blog detail. Nah, itu yang akan kita buat berikutnya. Jadi untuk saat ini demikian buat tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.